seseorang yang tertangkap mempraktikkan agama Kristen akan dipenjara, disiksa, dan dihukum mati. Halo Wak, terima kasih udah mau singgah di videoku. Sebelumnya aku mau berterima kasih buat kalian yang udah minta aku untuk bahas ini. Makasih ya Wak. Oke Wak, malam ini aku mau bahas sebuah kisah sejarah kelam yang berasal dari Afrika. Aku akan membahas negara yang sangat-sangat familiar di telinga kita. Setelah dengar lagu ini pasti kalian tahu negara apa yang kumaksud Wak. Dengerin ya. Negara apa Wak? Iya, Madagaskar. Negara Madagaskar. Siapa yang menyangka kalau Madagaskar memiliki kenangan kelam dalam sejarahnya? Madagaskar pernah dipimpin Ratu Gila yang membawa Madagaskar ke dalam babak sejarah yang tidak pernah terlupakan, Wak. Baiklah, Wak, nggak usah panjang-panjang lagi, langsung aja kita gas, ya. Gas! Oke, Wak, sebelum aku masuk ke topiknya, aku mau menjelaskan sedikit tentang Ratu Ranavalona ya, Wak. Jadi Wak, Ramavo atau Ranavalona lahir dari keluarga biasa. Dia lahir sekitar tahun 1778 Wak. Dia berasal dari keluarga biasa, bukan dari bangsawan Wak. Kehidupan masa kecilnya pun cukup sederhana. Pada satu ketika, ayah Ramavo yang bernama Adrian Salamajaka melaporkan sebuah rencana pembunuhan Wak yang direncanakan untuk membunuh Raja Adrian Napolin Merina. Karena keberanian ayahnya yang mengungkapkan ancaman nyawa sang raja, raja kemudian mengangkat Ramavo sebagai anak angkatnya. Raja Adrian Napolin Merina bermaksud ingin menjodohkan Ramavo dengan putranya untuk memperkuat posisi Ramavo di kerajaan tersebut, Wak. Setelah diadopsi, hidup Ramavo berubah drastis. Ia mulai menerima pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kerajaan. Proses ini mempersiapkannya untuk peran besar sebagai permaisuri di masa depan. Masa kecilnya dalam lingkungan istana mengharuskan Ramavo belajar bertahan di tengah persaingan sengit di antara istri-istri raja dan bangsawan lainnya, Wak. Ramavo tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang sangat menekankan adat istiadat dan nilai-nilai tradisional Malagasy. Ia diajarkan untuk menghormati otoritas, memahami sistem hukum tradisional, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan politik. Pendidikan semacam inilah yang membentuk mentalnya untuk menjadi tegas dan disiplin, Wak. Sebagai anak angkat raja, Ramavo menyaksikan langsung bagaimana politik istana seringkali diwarnai dengan pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan ancaman terhadap para pewaris tahta. Ia juga menjadi saksi bagaimana ambisi politik dan pengaruh asing mulai menggerogoti Madagaskar. Pengalaman ini mengajarkan Ramavo untuk menjadi seorang yang cerdik, penuh perhitungan, dan diharuskan siap untuk menghadapi konflik, Wak. Pada suatu periode di mana Madagaskar mulai menghadapi tekanan dari kekuatan kolonial seperti Inggris dan Prancis, Wak. Cerita tentang perlawanan terhadap kolonialisme menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dalam dirinya. Tapi rasa ini jugalah yang membentuk pandangan Ramavo menjadi penuh curiga dan tidak percaya terhadap pihak asing. Kondisi politik yang penuh tekanan, pendidikan tradisional yang keras, dan perjuangan sosial yang mengajarkan nilai kemandirian dan ketangguhan inilah yang menjadikannya menjadi seorang pemimpin yang tegas, Wak. Tidak mudah percaya dan siap mempertahankan kedaulatan Madagaskar dengan cara apapun. Bahkan jika harus menggunakan metode yang keras dan brutal, Wak. Pada tahun 1810, pernikahan politik antara Ramavo dan putra raja yang bernama Radama I pun berjalan. Karena pernikahan ini jugalah nama Ramavo berubah menjadi Ranavalona, Wak. Nah, mulai sekarang kita panggil dia Ranavalona ya, Wak. Kalian dengarkan ini, jangan tiba-tiba siapa lagi Ranavalona kalian bilang. Bercanda. Oke.
Rana Valona bukanlah istri tunggal Radama, Wak. Sesuai tradisi Merina, seorang raja bisa memiliki beberapa istri untuk memperkuat aliansi politik. Meskipun bukan istri pertama, Rana Valona dianggap penting karena statusnya sebagai anak angkat Raja Adriana Poini Merina. Pernikahan Rana Valona dan Radama I tidak bahagia, Wak. Radama I yang memiliki pandangan progresif dan pro-modernisasi sering berselisih dengan Rana Valona yang lebih konservatif dan berpegang teguh pada tradisi lokal. Perbedaan pandangan inilah yang menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka, Wak. Selain itu, Radama I dikenal sebagai seorang pemimpin yang keras yang menerapkan kebijakan reformasi besar-besaran untuk memodernisasi Madagaskar, termasuk menerima pengaruh dari Inggris. Kebijakan ini pun tidak sepenuhnya didukung oleh Rana Valona yang khawatir modernisasi dapat merusak budaya dan kedaulatan di Madagaskar, Wak. Pada tanggal 27 Juni 1828, Raja Radama meninggal dunia karena penyakit malaria yang ia derita. Ia meninggal tanpa meninggalkan anak atau ahli waris langsung tahtanya, Wak. Meskipun memiliki beberapa istri, tradisi kerajaan Merina, pewaris tahta kerajaan harus keturunan raja langsung, Wak. Karena status Rana Valona adalah anak angkat raja, status ini memberikan Rana Valona legitimasi politik yang kuat di mata beberapa pejabat istana dan bangsawan, membuatnya dianggap sebagai kandidat yang layak untuk menggantikan Radama I, Wak. Diperkuat juga dengan dukungan kelompok konservatif yang tidak setuju dengan kebijakan modernisasi Radama, Wak. Mereka melihat Rana Valona sebagai sosok yang dapat memulihkan adat tradisional dan menentang pengaruh asing. Dalam tradisi Merina, tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk naik tahta, Wak. Wanita sebelumnya seperti Ratu Ranggita dan Ratu Ravoy juga pernah memerintah kerajaan Merina. Hal ini membuat naiknya Rana Valona sebagai ratu tidak melanggar norma budaya sama sekali, Wak. Rana Valona dikenal sebagai wanita yang cerdas, tangguh, dan ambisius. Setelah kematian Radama, ia bergerak cepat untuk mengamankan kekuasaan. Ia memerintahkan eksekusi terhadap saingan politiknya, termasuk anggota keluarga kerajaan yang dianggap mengancam posisinya, Wak. Rana Valona tidak hanya mengandalkan legitimasi, tetapi juga kekuatan untuk mengamankan posisinya. Ia mengutamakan kekerasan, termasuk pembersihan politik, untuk memastikan bahwa tidak ada saingan lain yang dapat menantang kekuasaannya. Gak tahu aja orang yang mendukung ini, Wak. Inilah awal kekejaman brutal Ratu Rana Valona. Seperti apa kebijakan Rana Valona yang dikenal kejam pada masa kepemimpinannya? Gas, Wak. Pada tahun 1830-an, Ratu Rana Valona mulai membatasi pengaruh Eropa dengan melarang perdagangan bebas dan hubungan langsung dengan negara-negara asing, Wak. Ia mengusir penasehat dan misionaris Inggris yang sebelumnya aktif di kerajaan, terutama dari London Missionary Society. Pada tahun 1835, ia secara resmi melarang agama Kristen di Madagaskar. Orang-orang yang tertangkap mempraktikkan agama Kristen akan dipenjara, disiksa, dan dihukum mati. Tidak hanya itu saja, metode eksekusi dengan cara lain seperti dilempar dari tebing dan diracun pun dilakukan agar agama Kristen tidak ada di negara tersebut, Wak. Pada tahun 1836 sampai 1840-an, Rana Valona menghidupkan kembali metode pengadilan tradisional Madagaskar yang dikenal sebagai Ordeal Tagena. Pengadilan ini dilakukan terhadap tersangka yang melakukan kejahatan dengan cara dipaksa meminum sebuah racun Tagena untuk menentukan mereka bersalah atau tidak, Wak. Jika mereka selamat, mereka dianggap tidak bersalah, dan sebaliknya, kalau mereka mati setelah meminum racun tersebut, berarti mereka bersalah. Di mana orang minum racun gak mati?
Metode ini menyebabkan ribuan kematian, Wak. Karena kebijakannya inilah 100.000 orang kehilangan nyawa selama pemerintahan Ratu Rana Valona. Pada tahun 1837 sampai 1850, sistem kerja paksa Vanompuana mulai diberlakukan untuk membangun infrastruktur kerajaan, seperti membangun jalan, istana, dan benteng. Rakyat biasa dipaksa bekerja tanpa bayaran dalam kondisi mematikan. Ribuan orang meninggal akibat kelelahan, kelaparan, bahkan sampai terkena penyakit. Pada tahun 1845, Rana Valona mengadakan pesta besar-besaran untuk menunjukkan kekuasaan kerajaan yang melibatkan perburuan massal di hutan. Selama persiapan pesta, lagi-lagi ribuan orang meninggal akibat kerja paksa, Wak. Pada tahun yang sama, ia memimpin ekspedisi militer ke timur untuk menekan pemberontakan. Dan lagi-lagi menyebabkan banyak kematian antara pasukan dan penduduk sipil. Pada tahun 1840-an hingga 1850-an, Rana Valona menolak segala bentuk perjanjian atau pengaruh dari negara Eropa. Ia berhasil menangkis serangan militer Prancis pada tahun 1845 di pelabuhan Fort Point. Pada tahun 1850-an, kebijakan isolasionis Rana Valona menyebabkan penurunan perdagangan internasional yang membuat melemahnya ekonomi Madagaskar. Meskipun demikian, ia tetap berfokus pada kekuatan militer dan mempertahankan kekuasaan melalui ketakutan dan teror, Wak. Dari sini aja bisa kita lihat kan, Wak, dia itu hanya memikirkan diri sendiri. Gak dipikirkannya loh rakyatnya. Pada tahun 1857, upaya kudeta yang dipimpin oleh Lambert, seorang petualang Prancis, dengan dukungan putra Rana Valona yang bernama Rakoto, gagal total, Wak. Lambert berusaha memanfaatkan ketidakpuasan internal terhadap pemerintahan Rana Valona, tetapi rencananya terungkap. Para pelaku kudeta dihukum mati dan kembali memperkuat cengkraman kekuasaan Rana Valona. Dan pada akhirnya, tahun 1861, masyarakat Madagaskar seperti merasakan udara segar merdeka dari kepemimpinan Ratu Rana Valona, Wak. Karena Ratu Rana Valona meninggal dunia. Ia meninggal di usia 83 tahun di Istana Manjakamiadana. Ya kayak mana nggak merasa merdeka, Wak? 34 tahun loh rakyat Madagaskar menderita. Bahkan ya, populasi Madagaskar menurun drastis hingga 50%. Dari sekitar 5 juta orang penduduk menjadi 2,5 juta orang akibat kebijakan-kebijakan kerasnya. Sejak kematiannya, dia pun mewariskan pemerintahan tersebut ke putranya yang bernama Rakoto, Wak. Tadi kan ada kubilangkan, Wak, nggak ada anak Rana Valona dari Raja Ramada I kan? Iya, memang Rakoto ini adalah anak Rana Valona dengan salah satu pejabat tinggi di istana, Wak. Sejak diangkat, Rakoto menjadi pewaris tahta kerajaan, dirubahlah namanya menjadi Radama II. Syukurnya Radama II ini nggak ngikut sifat mamanya, Wak. Pemikirannya lebih terbuka dan berkeinginan mengembalikan keadaan Madagaskar seperti masa bapak tirinya Radama I dan kakeknya Raja Adrian Merina. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang kepemimpinan Ratu Rana Valona yang dikenal sebagai Ratu Gila atau Ratu Berdarah dari Madagaskar. Kalau ada saran-saran atau ide-ide aku mau bahas apa di next video, kalian boleh komen di bawah ya, Wak. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya, Wak. Masih banyak informasi menarik yang pengen kali ku share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Wak. Dadah.